Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini, hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021. Adik-adik, yuk bersama-sama kita akan melanjutkan sekolah minggu kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Namun sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kami bersyukur, sukacita boleh hadir dalam hati kami, dalam pikiran kami anak-anak Tuhan. Kami menyambut sekolah minggu dengan ceria dan sukacita, sehingga berkat Tuhan boleh hadir. Terima kasih untuk orang tua yang selalu mendorong dan memampukan kami, untuk kami boleh selalu giat dan rajin dalam belajar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan nyanyi dikepak-kepakkan tangannya. Yuk. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, oke. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik yang terkasih, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan menyanyi dengan lagu Kambing Embek-Embek. Yuk. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kambing embek-embek, kucing meong-meong, kodok teot teplung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Kasih indah, langsung tinggi dari langit yang biru, lebih dalam-dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Kasih Yesus. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat lagu tadi kita diajak untuk bersama-sama terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu kita akan belajar akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu berikut ini. Yuk kita ikuti bersama-sama. Ayo, ayo. Mana ya? Nani ya? Ori mana nih? Mau baca mana? Kok belum kelihatan ya? Katanya janjian ini mau jalan-jalan ke kebun teh di atas sana. Ambil olahraga. Ada anak-anak. Halo anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Dewi ya. Udah
capek nih nungguin jalan tengah jam. Bentar ya, kalau capek, lalu apa biasanya? Haus ya. Kalau haus, anak biasanya ngapain tuh? Ya? Oke, minum. Benar sekali. Bentar ya, Dewi mau minum dulu. Sudah lega, sudah minum dan hausnya sudah hilang. Sambil menunggu teman-teman guru sekolah minggu, Dewi mau cerita buat anak-anak. Oke? Hari ini kita ceritanya diambil dari Injil Yohanes pasal 4. Bacaannya nanti bisa dibaca bersama papa dan mama atau dibaca sendiri. Mulai ayat yang pertama sampai yang ke-26. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami satu persatu, supaya kami mengerti apa yang akan disampaikan oleh guru kami. Berkati kami ya Tuhan, berikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kalau kalian jalan-jalan, kemudian di tengah jalan merasa haus, padahal kalian tidak membawa bekal minum, apa yang akan kalian lakukan? Ya, benar sekali, minta tolong kepada papa atau mama untuk membeli air di dalam kemasan. Entah itu kemasan botol, kemasan kotak, atau yang lainnya, dan rasanya pun macam-macam ya. Bu Dewi hari ini akan bercerita tentang air yang tidak akan membuat haus lagi selama-lamanya. Air apa itu? Kita dengarkan yuk ceritanya. Nah, Tuhan Yesus, kalian masih ingat gak cerita minggu yang lalu? Tuhan Yesus menyuntikkan bait suci, di mana bait suci itu juga Tuhan Yesus memberitakan kabar baik, kabar keselamatan untuk orang-orang Israel ya di Yerusalem. Tuhan Yesus memberitakan kabar baik ini tidak hanya di Yerusalem, tapi berkeliling, sambil berjalan-jalan diikuti oleh murid-muridnya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan dari Yudea menuju ke daerah Galilea. Dan sampailah Tuhan Yesus di kota yang bernama Sikar di daerah Samaria. Dan di situ Tuhan Yesus berhenti di sebuah tempat yang ada sumurnya. Dan sumur ini sangat terkenal. Namanya Sumur Yakub, yaitu sumur yang diberikan oleh Bapak Yakub kepada anaknya Bapak Yusuf ya. Dan di situ Tuhan Yesus beristirahat, para murid-muridnya disuruh untuk membeli makanan. Hari itu ketika kira-kira pukul 12 siang, Tuhan Yesus sedang beristirahat di dekat sebuah sumur. Anak-anak tahu ya, sumur itu seperti apa? Ada yang tahu? Di Wonosobo jarang ada yang mempunyai sumur. Sumurnya bisa dilihat di gambar seperti ini. Sumur serta timba. Tetapi sumur dan timba di daerah Israel pada zaman dahulu itu agak sedikit berbeda. Ini bisa dilihat gambarnya juga. Ketika Tuhan Yesus sedang beristirahat, kira-kira jam 12 siang, ketika sedang panas-panasnya, Tuhan Yesus juga kehausan. Tapi untuk mengambil air itu harus membawa timba, sedangkan Tuhan Yesus tidak membawa timba. Maka Tuhan Yesus duduk di situ menunggu seseorang yang mungkin nanti akan datang untuk mengambil air.
pada saat itu sudah siang hari dan kebanyakan orang-orang di daerah Samaria itu tidak lagi mengambil air karena biasanya mereka mengambil air itu di saat pagi hari ya. Mama papa kalian itu juga sibuk biasanya kan untuk menyiapkan sarapan itu di pagi hari buat kalian ya, tidak siang-siang. Makanya orang-orang di daerah Samaria itu juga mengambil air ke sumur itu biasanya di waktu pagi hari. Tetapi siang itu ada seorang perempuan, ya perempuan Samaria yang akan mengambil air sambil membawa timba. Nah, waktu mengambil air ini di luar kebiasaan. Kalau biasanya orang-orang mengambil air itu pagi hari, perempuan ini sengaja untuk mengambil air di siang hari supaya apa? Supaya sumur itu sudah sepi karena perempuan ini menghindari bertemu dengan tetangga-tetangganya. Karena apa? Karena dia takut mungkin diolok-olok dan diejek. Kenapa itu? Nanti akan Bu Dewi ceritakan. Nah, ketika perempuan ini memasukkan timba ke dalam sumur dan sudah menimba air, Tuhan Yesus tiba-tiba berkata kepada perempuan ini, "Ibu, beri aku minum." Ibu ini jadi kaget karena ada seorang asing yang tidak kenal ibu ini dan ibu ini juga tidak mengenal orang ini. Terlebih lagi yang mengajaknya bicara adalah seorang Yahudi. Ini kaget untuk yang pertama kalinya. Kemudian apa jawab Tuhan Yesus? Ketika ibu ini mengatakan, "Mengapa Bapak meminta air minum kepada saya? Saya kan nggak kenal Bapak. Bapak orang Yahudi pula. Nah, bangsa kita ini kan tidak bersaudara, kita tidak rukun, tidak saling menyapa." Ya. Kemudian apa jawab Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus menjawab ibu ini bahwa Tuhan Yesus mempunyai air yang tidak akan membuat ibu ini kehausan lagi. Ibu ini menjadi heran untuk yang kedua kalinya. Tadi minta minum ke aku, tidak bawa air minum juga. Kok bilang punya air yang tidak bisa membuat haus? Air apa itu ya? Aku harus punya ini. Air yang tidak membuat aku haus lagi, sehingga aku tidak usah capek-capek siang-siang hari menghindari tetangga-tetanggaku untuk mengambil air di sumur ini. Dan ibu ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku mau minta air itu Tuhan, supaya aku tidak usah menimba air di sini lagi." Dan Tuhan Yesus pun berkata, "Panggillah suami." Ibu ini bingung. Kok suruh memanggil suami? Aku kan tidak bersuami. Aku tidak punya suami. Dan ibu ini menjawab, "Aku tidak punya suami, Tuhan." Terus Tuhan Yesus menjawab ibu ini, "Ya, benar. Kamu itu tidak punya suami." Lah, ibu ini jadi kaget untuk yang ketiga kalinya. Kok tahu ya Tuhan Yesus kalau ibu ini tidak bersuami? Padahal ketemu juga baru sekali di sumur itu. Tuhan Yesus tidak kenal ibu ini tidak kenal sama Tuhan Yesus. Tapi ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha mengetahui. Meskipun anak-anak belum kenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sudah mengenal anak-anak terlebih dahulu. Tuhan Yesus juga sudah mengetahui apapun yang diperbuat oleh ibu ini. Tuhan Yesus tahu kalau ibu ini mempunyai kehidupan yang kurang baik, ya, kebiasaan yang kurang baik, tidak menikah, tapi hidup dengan
berbagai macam orang, ya. Berganti-ganti pasangannya. Kemudian ibu ini mendadak menjadi sadar akibat menyadari tadi bikin kaget 3 kali. Yang pertama adalah orang Yahudi, Tuhan Yesus orang Yahudi menyapa ibu ini, orang Samaria. Kemudian yang kedua, itu adalah Tuhan Yesus mempunyai air yang tidak membuat haus. Dan yang ketiga, itu adalah Tuhan Yesus mengetahui kehidupan ibu ini yang kurang baik. Hal baru ketemu sekali. Dan ibu ini sadar, pasti orang ini adalah nabi yang maha tahu, nabi yang pinter, orang pinter nih. Orang nabi yang diutus oleh Tuhan, sehingga bisa mengetahui kehidupanku. Bahkan sebelum aku mengenal Tuhan ini, ya. Dan ibu ini berkata, Tuhan, engkau pasti adalah seorang nabi. Dan Tuhan Yesus menjawab, percayalah kepadaku. Tuhan Yesus mau mengajak ibu ini untuk mempercayainya sebagai juru selamat. Karena apa, anak-anak? Air yang dimaksud Tuhan Yesus, air yang tidak akan membuat haus lagi, itu adalah bukan air yang sebenarnya, seperti air yang biasa kita minum. Tetapi itu adalah maksudnya keselamatan dan sukacita yang akan anak-anak peroleh ketika anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika anak-anak percaya, itu akan ada rasa sukacita. Supaya kita percaya, ya, ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, supaya anak-anak lebih mengenal Tuhan Yesus lebih dekat, ada caranya. Caranya apa itu? Yang pertama, yaitu rajin membaca Alkitab. Kalau yang belum bisa membaca, bisa minta tolong orang tua kalian atau saudara kalian untuk membacakannya, yaitu jadi mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah rajin berdoa. Seperti apa lagu? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Supaya apa? Supaya rasa percaya kita kepada Tuhan itu semakin bertumbuh dan menjadi kuat. Nah, oke. Ceritanya sampai di sini dulu. Ini sudah semakin siang. Nanti semakin panas, semakin haus nanti di jalan, harus semakin sering minum, ya. Mana ya? Pak Ori? Pak Ori mana ini? Teman-teman mana ini? Oh, bentar. Teleponnya Bu Dewi berbunyi. Ya, halo? Oh, Pak Ori? Gimana Pak, ini sudah siang kok, belum nyampe sini nih janjiannya. Kita jadi jalan-jalan ke kebun teh enggak ini sama teman-teman? Loh, lah tadi naik apa? Lo katanya mau jalan, loh aku ditinggal. Jadi anak-anak, aku ditinggal. Hai anak-anak, ada tugas dari Bu Dewi. Tugas untuk minggu ini adalah membuat prakarya. Prakarya. Tadi ada ayat hafalannya, meronce menjadi tetesan air, ya, tetesan air yang warna biru ini, yang nanti ada tulisan firman Tuhan untuk ayat hafalannya dari Yohanes 4 ayat 14a, ya, yang berbunyi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Alat dan bahannya yang dibutuhkan adalah gelas kertas, kemudian benang, gunting, selotip,
dan juga ciplaan atau kertas yang sudah berisi ciplaan yang akan nanti Bu Dewi tulis di firman Tuhan hari ini. Ya, kalian bisa gunting menjadi kecil-kecil seperti ini sesuai pola, ya. Kemudian bisa kalian lubangi atau tidak usah dilubangi, nanti disiapkan selotip saja. Kemudian kita ambil benang kurang lebih panjangnya 1 meter dan di ujungnya sini kita beri selotip terlebih dahulu untuk memudahkan memasukkan ke dalam pantat gelas. Nah. Kemudian gelasnya, pantatnya ini bisa dilubangi. Kalian melubangi bisa dengan paku atau bisa juga dengan ballpoint seperti ini ya. Nah, dibuat beberapa lubang kalau ingin agak besar. Setelah itu, benang yang tadi sudah diberi selotip ujungnya kita masukkan ke dalam sini. Kita tarik ya. Oh, kebablasan. Jangan sampai kebablasan ya. Ditarik. Untuk anak-anak yang masih kecil, yang belum bisa mengerjakan sendiri, bisa ditolong papa, mama, atau kakak ya. Ini kita sisakan sedikit nanti untuk dilekatkan dengan isolasi. Nah, supaya tidak lepas kalau nanti dituang. Setelah itu, setelah ini digunting, diurutkan. Tadi sebelum digunting diberi nomor dulu ya. Ini kan ada tulisannya. Ya, diberi nomor aja untuk memudahkan. 1, 2, 3, 4 ini sudah Bu Dewi buat urut sampai nomor 15. Nanti disusun sesuai dengan urutan. Nyusunnya gimana? Bisa dengan dilubangi, nanti benangnya diikatkan ke lubang itu, atau bisa juga ini ditempel dengan isolasi atau lem yang agak, bukan lem kertas tapi lem kastol atau lem UV ya, supaya bisa melekat dengan erat. Nah, tidak usah dilubangi, bisa nanti pakai isolasi seperti ini, nempel ya, nempel ya. Nanti setelah selesai kalian foto dengan posisi tuang gini ya, difoto begini dan dikirimkan ke Bu Dewi, dijapri saja. Kemudian jangan lupa gelasnya ini kan masih polos. Kalau Bu Dewi tulis dengan spidol. Kalian bisa menghias sesuai dengan kreasi kalian masing-masing, dibuat seindah mungkin. Oke, ada hadiah menarik untuk kalian yang mengerjakan tugas. Salam. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan rasa syukur kita melalui persembahan kita. Nah, persembahannya dapat adik-adik masukkan dalam amplop, lalu nanti bisa dititipkan orang tua. Nanti bisa dimasukkan di dalam kotak di gereja atau dititipkan di sekretariat gereja. Terima kasih. Yuk bersama-sama kita akan menyanyi lagu Persembahan Kami untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Kita bersama-sama akan menyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan kita.
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, atas cinta kasih Tuhan lewat orang tua kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan saat ini kami membawakan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami, walaupun kami yang kecil ini, tetap berarti bagi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan cinta kasih untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengungkapkan rasa syukur kami. Amin. Adik-adik yang kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup sekolah minggu online kita. Yuk bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari Minggu ini. Terima kasih cinta-Mu yang dibagikan lewat guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua kami yang selalu mendukung mendorong kami. Kiranya kami semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan cinta. Di dalam nama-Mu yang penuh kasih kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah selesai sekolah minggu online. Adik-adik, pesan kami guru-guru sekolah minggu GKI Wonosobo, tetap menjaga kesehatan, selalu memakai masker ketika bepergian, kemudian jangan lupa cuci tangan dan selalu makan makanan yang bergizi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.